Halo, gue Pita. Bulan lalu gue membagikan tentang budget real gue dalam satu bulan. Lebih ke accountability pribadi aja sih. Mengenai seperti apa mengatur keuangan bagi seorang Pita yang sedang mengejar financial independence. Membagikan budget itu membuat gue jadi pemicu, jadi motivasi dalam melacak berapa savings rate gue. Jadi kali ini gue akan mencoba membuat ini jadi regular. Dan kali ini akan gue bagikan mengenai budget real di bulan Oktober 2020. Budget real ini terdiri dari segala macam pos-pos keuangan dalam satu bulan. Tidak hanya cash, tapi juga pengeluaran untuk non-cash, pengeluaran yang sebenarnya tidak terkait dengan biaya hidup gue, dan juga untuk porsi investasi serta savings. Dan pertama-tama gue bagikan dulu mengenai sistem budget gue. Sistem budget gue itu namanya zero based budget. Ini berarti setiap bulan gue akan membuat daftar pengeluaran gue apa saja yang akan gue bayar dalam satu bulan ke depan sebelum gue menerima penghasilan. Dan begitu gue menerima penghasilan gue, akan gue alokasikan di pos-pos tersebut sesuai dengan jumlahnya. Setelah gue menerima penghasilan gue, baik dalam bentuk gaji ataupun hasil dari investasi, maka uang tersebut gue bagi-bagi dan gue masukkan dalam rekening masing-masing sesuai dengan jumlah di budget. Tidak lebih, tidak kurang. Terus kalau ada kebutuhan tiba-tiba mendadak gimana, Pit? Kalau sampai ada kebutuhan yang tidak diduga, namun tidak darurat, maka gue akan melihat seberapa urgentnya kebutuhan tersebut. Misalnya gue punya earphone. Ini ketika earphone ini rusak, gue tidak menghitung biaya membeli sebuah earphone di budget bulan tersebut. Jadi yang gue lakukan adalah gue melihat apakah gue butuh earphone itu sekarang atau bisa gue tunggu sampai bulan depan sudah ada budgetnya. Kalau gue bilang, oh ya sudah, earphone ini penting tapi sebenarnya masih bisa lah gue hidup dan bekerja tanpa earphone. Jadi gue akan membudgetkan untuk membeli earphone di bulan berikutnya. Tapi jika gue merasa tidak, gue perlu banget nih earphone, tidak bisa gue hidup tanpa earphone, tidak bisa gue bekerja kalau nggak ada earphone, karena ketika video call dan lain-lain tuh orang di rumah sangat mengganggu suara-suaranya dan mengganggu juga sama orang yang bekerja sama gue. Yang bisa gue lakukan adalah mengambil budget dari pos lain untuk beli si earphone ini. Ketika ada yang gue beli tambahan, harus ada yang gue kurangi. Di akhir bulan, saldo yang ada di dalam rekening biaya hidup gue itu sisanya harus habis, atau saldo minimal lah ya dari rekening. Sementara uang apapun selain biaya hidup atau pengeluaran bulanan itu langsung otomatis gue masukkan di dalam investasi. Itu earphone ya, earphone kan murah ya, hanya beberapa ratus ribu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada pengeluaran besar mendadak gimana? Misalnya tiba-tiba ada AC di rumah rusak, AC di rumah sementara lu sengsara panas siang hari terus tidak ada AC dan harus diganti itu AC yang lumayan ya biayanya ya. Untuk keperluan itulah makanya gua ada yang namanya dana darurat. Tanpa berpanjang-panjang, untuk biaya hidup seperti dengan yang lu lihat di video gua sebelumnya, gue punya pengeluaran cash sebesar 3.650.000. Detailnya lebih lanjut bisa dilihat di video cash budget bulan Oktober 2020. Selain itu, gue juga ada pengeluaran non-cash, itu untuk premi asuransi, arisan, atau sinking fund gue, ada listrik, air, koran, internet, telepon, dan lain-lain. Untuk bulan ini, itu setelah gue hitung-hitung, biayanya adalah 3.390.000. Jadi total biaya hidup gua adalah 7.040.000. Sementara untuk pengeluaran yang non biaya hidup kami itu adalah keluarga, gua mendukung keluarga gue 7 juta. Terus gue ada membeli beberapa peralatan rumah tangga yang memang butuh diganti dan itu gue membudgetkan 950.000.
Jadi untuk pengeluaran non biaya hidup gue bulan Oktober adalah 7.950.000. Iuran dana pensiun sebesar 7.450.000. Kemudian investasi yang gue alokasikan untuk pasar modal sebesar 15 juta. Gue menyimpan cash ekstra sebesar 10 juta yang rencananya akan gue alihkan dalam bentuk investasi lain selain pasar modal. Intinya gue sedang berusaha diversifikasi. Sedang kepikiran antara gue alihkan dalam bentuk simpanan dolar atau logam mulia. Jadi uang ini masih gue parkir di dalam high yield saving, akan gue belikan ketika waktunya tiba. Total untuk investasi, pensiun, dan savings gue adalah 32.450.000. Berarti di bulan Oktober 2020 dengan budget yang kurang lebih sama, untuk pensiun dan investasi gue itu gue savings rate 68%. 10% lebih tinggi dibandingin sebelumnya gue 58%. Non biaya hidup gue kurangi menjadi 15% dan 17%. Kalau dilihat perbandingannya antara bulan Oktober dan bulan September 2020 ada peningkatan sebesar 10%. Di mana gue mengurangi dari pengeluaran yang non biaya hidup karena memang bulan lalu gue ada pengeluaran untuk renovasi dari 25% menjadi 17%. Untuk biaya hidup gue juga berkurang dari 16% menjadi 15%. Ada pengeluaran yang bisa gue kurangi sedikit. Jadi buat gue bulan ini sebenarnya bulan yang bagus karena savings rate gue sebenarnya rata-rata antara 50-60%. Tapi gue bisa meningkatkan menjadi 68%. Ya memang makin besar yang bisa gue simpan dari penghasilan gue, itulah yang akan gue taruh dalam perjalanan menuju FIRE gue. Mungkin banyak yang bilang, gila lu Pit, kalau gue memperlihatkan budget itu ini ke salah satu orang teman gue, dia pasti akan berkomentar, nggak perlu sampai segitu-gitunya sih Pit, lu kan juga penghasilannya lumayan gitu. Jadi paling tidak kan lu bisa menikmati. Terus terang gue menghormati pandangannya dia, cuma karena gue punya target untuk pensiun dini di tahun 2029. Itu sebabnya buat gue menyimpan uang 68% dari penghasilan, buat gue itu bukan suatu pengorbanan, tapi itu merupakan suatu jalan untuk mencapai tujuan gue di masa yang tidak terlalu jauh di depan. Jadi inilah budget kita menuju financial independence retire early. Gue terus terang tetap masih berusaha untuk menjaga savings rate gue antara 50-60% karena gue berusaha untuk mempertahankan sebuah standar hidup yang tidak terlalu sengsara. Mudah-mudahan berguna. Jadi buat teman-teman yang juga sedang mengejar financial independence, retire early, semangat! It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!